Injil Barnabas, antara fakta, mitos, dan kontroversi. Selamat datang dalam pembahasan mendalam tentang salah satu teks paling kontroversial dalam sejarah agama Kristen, Injil Barnabas. Kita akan menelusuri sejarahnya, isinya, kontroversi yang melingkupinya, dan menjawab pertanyaan penting. Mengapa Injil Barnabas tidak dimasukkan ke dalam Alkitab? Bagian pertama, siapakah Barnabas? Untuk memahami Injil ini, pertama-tama kita perlu mengenal tokoh yang disebut dalam judulnya. Barnabas. Barnabas adalah seorang tokoh penting dalam gereja mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul, ia digambarkan sebagai seorang Lewi asal Siprus yang menjadi rekan sepelayanan Rasul Paulus. Namanya bukan asli tapi sebuah julukan. Barnabas berarti anak penghiburan. Ia dikenal karena kemurahan hatinya dan perannya sebagai pendamai antara para pengikut Yesus. Namun, tidak ada satupun catatan dalam sejarah gereja mula-mula yang menyebut bahwa Barnabas menulis sebuah Injil. Maka dari itu muncul pertanyaan, siapa sebenarnya penulis Injil Barnabas? Bagian kedua, apa itu Injil Barnabas? Injil Barnabas adalah sebuah kitab yang mengklaim ditulis oleh murid langsung Yesus, yakni Barnabas. Dalam kitab ini, Yesus digambarkan sangat berbeda dari gambaran dalam Injil-Injil kanonik seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dalam Injil Barnabas, Yesus disebut sebagai seorang nabi, bukan anak Allah. Bahkan kitab ini secara eksplisit menolak penyaliban Yesus. Sebagai gantinya disebutkan bahwa Yudas Iskariotlah yang disalib menggantikan Yesus. Kitab ini juga memuat nubuat langsung tentang kedatangan Nabi Muhammad, menyebut namanya secara jelas. Ini menjadikan Injil Barnabas sangat berbeda dari Injil lainnya dan lebih selaras dengan pandangan dalam Islam. Bagian ketiga, sejarah manuskrip Injil Barnabas. Pertanyaan penting lainnya, dari mana asal kitab ini? Injil Barnabas tidak dikenal oleh gereja mula-mula dan tidak ditemukan dalam katalog kitab-kitab Kristen awal. Naskah Injil Barnabas yang ada saat ini baru muncul pada abad ke-16 dalam dua versi utama, satu dalam bahasa Italia dan satu dalam bahasa Spanyol. Kedua manuskrip ini mengandung banyak anomali, misalnya menyebut adanya penggunaan tong kayu anggur dalam rumah-rumah Palestina, padahal itu kebiasaan Eropa. Bahkan ada penyebutan tentang penggunaan gondola di Yerusalem yang jelas merupakan bentuk transportasi khas Venesia. Semua ini menunjukkan bahwa Injil Barnabas ditulis jauh setelah masa Yesus dan kemungkinan besar di Eropa oleh seseorang yang mungkin memiliki pemahaman dasar tentang kekristenan dan Islam, namun tidak memiliki kedalaman sejarah atau geografis tentang Palestina abad pertama. Bagian keempat, reaksi dunia Kristen dan Islam. Bagi sebagian kalangan Muslim, Injil Barnabas dianggap sebagai bukti otentik bahwa Yesus adalah utusan Allah yang memprediksi kedatangan Muhammad. Ini sesuai dengan narasi dalam Al-Quran yang menyebut bahwa Nabi Isa memberitakan kedatangan Rasul setelahnya, bernama Ahmad. Namun gereja Kristen, baik Katolik, Ortodoks maupun Protestan, secara konsisten menolak keabsahan Injil Barnabas. Mereka menganggapnya sebagai teks pseudepigrafa, artinya ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai tokoh penting, padahal bukan. Para ahli sejarah termasuk sarjana-sarjana Kristen maupun sekuler juga sepakat bahwa Injil Barnabas bukanlah kitab kuno yang otentik, melainkan sebuah hasil karya dari abad pertengahan dengan motivasi teologis atau politis tertentu. Bagian kelima, mengapa Injil Barnabas tidak masuk kanon Alkitab? Kanon Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, disusun melalui proses panjang yang melibatkan seleksi yang ketat. Para pemimpin gereja mula-mula mempertimbangkan sejumlah kriteria, antara lain: 1. Kesesuaian ajaran dengan ajaran Yesus dan para rasul. 2. Ketersambungan apostolik, yaitu apakah kitab tersebut ditulis oleh rasul atau orang yang sangat dekat dengannya. 3. Penerimaan luas di kalangan gereja awal. 4. Penggunaan dalam liturgi dan ibadah komunitas Kristen sejak awal. Injil Barnabas tidak memenuhi satu pun dari kriteria ini. Pertama, kitab ini tidak pernah digunakan oleh gereja mula-mula. Tidak ditemukan dalam daftar kitab-kitab suci kuno,
tidak dikutip oleh bapak-bapak gereja seperti Irenaeus, Origenes, atau Athanasius. Kedua, isinya bertentangan dengan ajaran utama kekristenan, seperti penebusan dosa, kebangkitan Yesus, dan keilahian Kristus. Ketiga, ditulis berabad-abad setelah masa Yesus, dalam bahasa dan konteks yang tidak sesuai dengan realitas abad pertama. Dengan demikian, Injil Barnabas tidak hanya tidak dimasukkan ke dalam Alkitab, ia juga tidak pernah dianggap sebagai kitab suci oleh gereja Kristen pada masa manapun. Bagian keenam, unsur fiksi dan anomali historis. Mari kita tinjau lebih dalam beberapa bagian dari Injil Barnabas yang menimbulkan kecurigaan keaslian. Menyebut tahun Yobel setiap 100 tahun. Padahal dalam hukum Yahudi, Yobel dirayakan setiap 50 tahun. Penggambaran Yesus yang sangat menyerupai sosok Nabi dalam Islam, hingga ke detail penggunaan istilah-istilah Arab. Beberapa bagian mengandung ajaran yang dekat dengan ajaran Sufi dan Gnostik, menciptakan semacam sinkretisme antara berbagai aliran. Semua ini memperkuat dugaan bahwa kitab ini bukan produk pada abad pertama, melainkan hasil karya seorang penulis dari abad pertengahan yang kemungkinan besar ingin menjembatani antara Islam dan Kristen atau justru memicu perdebatan. Bagian ketujuh, refleksi dan penutup. Injil Barnabas telah menjadi sumber kontroversi selama beberapa abad. Bagi sebagian orang, ia dianggap sebagai kitab yang disembunyikan, yang mengungkap kebenaran tersembunyi. Tapi bagi para sarjana dan sejarawan, kitab ini adalah sebuah teks abad pertengahan, penuh dengan anomali dan kepalsuan. Apakah Injil Barnabas bisa mengubah keyakinan orang? Mungkin bagi sebagian. Namun bagi mereka yang mencari kebenaran historis, kitab ini lebih banyak menimbulkan pertanyaan daripada jawaban. Yang pasti, diskusi tentang Injil Barnabas mengajarkan kita tentang pentingnya kritik teks, studi sejarah, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Ia adalah cermin dari upaya manusia untuk memahami Tuhan, namun juga bukti bahwa tidak semua yang mengatasnamakan wahyu adalah benar-benar wahyu. Terima kasih telah menyimak. Semoga narasi ini membantu Anda memahami sejarah Injil Barnabas secara lebih objektif dan kritis.